Warta Berita edisi Jumat 29 April 2022 dengan sari berita Desa Umauta Kabupaten Sika masuk 50 besar ADWI 2022. BPOM temukan produk pangan kadaluarsa dan tanpa izin edar di Manggarai Timur. Inilah berita selengkapnya bersama saya Leli Kara edisi Jumat 29 April 2022. Pendengar, Desa Wisata Umauta di Kabupaten Sika menjadi satu-satunya desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT yang lolos 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Selengkapnya, Ferry Soal akan melaporkan untuk Anda. Karena ini adalah jeripaya kita yang diberikan penghargaan oleh Kementerian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengumumkannya pada Rabu 27 April 2022. Sandiaga Uno mengumumkannya melalui akun Instagram Kemenparekraf dan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Menurut Sandiaga Uno, pencapaian ini sebagai motivasi untuk mewujudkan desa wisata berkualitas dan agar desa dapat bangkit secara ekonomi. Untuk desa yang tidak lolos, dirinya berharap dapat terus berkembang dan mengolah data desa wisata sebagai wadah bagi Kemenparekraf untuk berbagai program nantinya. Kurasi ini menurutnya untuk mendapatkan desa wisata berkelas dunia, berdaya saing global, dan berkelanjutan. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sika, Petrus P. Wairmahing kepada RRI Kamis pagi mengatakan, masuknya Desa Umauta dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 ini menjadi kebanggaan bukan saja untuk Kabupaten Sika, namun untuk pemerintah Nusa Tenggara Timur. Sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan kebudayaan dan pariwisata ini menurutnya sudah lama. Banyak desa yang diusulkan, namun hanya 2 desa di Kabupaten Sika yang akhirnya masuk dalam 100 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia, yakni Desa Kojadoi dan Desa Umauta. Saat ini pihaknya tidak memiliki persiapan khusus dalam mengikuti ajang ADWI 2022 ini. Apa yang sudah ada di Desa Umauta ini menurutnya harus tetap dipertahankan dan menjadi kelebihan yang harus tetap dilestarikan. Kami tidak menyiapkan kegiatan-kegiatan atau persiapan-persiapan khusus untuk ini. Karena memang sebetulnya kami berharap masyarakat itu hanya mempertahankan saja, menjaga saja apa aktivitas yang mereka sudah lakukan selama ini. Dan ini merupakan sebuah upaya yang bagus karena di dalam kondisi perkembangan dunia yang kita tahu sama-sama sulit dikontrol, ada sekelompok masyarakat desa yang masih berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal mereka dan memanfaatkan kearifan-kearifan dan budaya-budaya lokal itu menjadi kekuatan mereka untuk tetap eksis dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, juga untuk meningkatkan perekonomian atau income masyarakat mereka. Sementara Kletus Beru, Ketua Sanggar Doka Tawatana sekaligus pengelola Desa Wisata Umauta mengatakan, masuknya Desa Umauta dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 menjadi momen menghidupkan kembali warisan leluhur dan mempertahankan keberlanjutan nilai-nilai seni budaya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan generasi mendatang agar tidak punah. Baginya penghargaan ini menjadi motivasi bagi dirinya dan semua anggota kelompok masyarakat untuk lebih giat membangun desa guna mendukung industri kepariwisataan di Kabupaten Sika. Ini juga merupakan satu kebanggaan dan juga hal penting yang harus kita pertahankan dan patut kita banggakan juga karena ini adalah jeripaya kita yang diberikan penghargaan oleh kementerian dan juga instansi yang berwenang. Tetapi ini sebenarnya kita berjalan apa adanya sesuai dengan keseharian kita. Karena budaya itu bukan baru hari ini dan kemarin. Itu sudah turun-temurun dari leluhur kita sampai dengan saat ini. Dan tugas kita yang paling pokok saat ini adalah kita semua jangan sampai budaya yang menjadi jati diri kita yang luar biasa ini putus di tangan kita. Kepada pemerintah, dirinya meminta untuk terus memberi perhatian kepada desa wisata Umauta dan desa-desa lain di Kabupaten Sika dalam melestarikan dan menjaga warisan leluhur agar tidak punah dan lekang oleh karena ulah modernisasi. RRI ND, Ferry Soal melaporkan.
Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Dalam melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Manggarai Barat menemukan produk pangan kadaluarsa serta tanpa surat edar di minimarket yang menjual produk pangan di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Veranda Garus. Dalam intensifikasi tersebut, BPOM Manggarai menemukan sebanyak 90 pieces produk tidak memiliki izin edar dan 264 pieces produk kadaluarsa dari 7 sarana yang didata. Hal itu disampaikan Kepala Lokapom Mabar, Andi Rusmin Nuryadin kepada RRI dalam tes ND pagi Kamis kemarin. Dia mengatakan pada pemeriksaan kali ini pihaknya memfokuskan pada sarana-sarana besar seperti toko dan gudang yang menyuplai produk di pasaran. Kepada sejumlah pemilik minimarket yang menjual produk makanan yang telah kadaluarsa akan diberikan pembinaan berupa peringatan dan memusnahkan produk tersebut di depan para petugas. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan rutin bagi pelaku usaha yang secara berulang memasarkan produk kadaluarsa atau tanpa izin edar. Yang melakukan kesalahan berulang, itu kita akan lebih intens lagi melakukan pengawasan. Untuk pengusaha yang memang dengan sengaja sudah tahu, tapi dia tetap melakukan hal tersebut, pelanggaran tersebut, maka ini bisa kami lanjutkan kepada tindak pidana atau perjudian. Untuk sarana yang kemarin ditemukan oleh tim yang turun melakukan operasi, mereka beberapa sarana yang merupakan sarana yang baru sehingga kita melakukan pembinaan. Adapun yang 2 kali kita datangi dan tetap melakukan kesalahan yang sama, itu kami akan membuatkan namanya surat peringatan keras. Nantinya BPOM Mabar akan memberikan surat berita acara kepada seluruh pelaku usaha tersebut yang sudah ditandatangani oleh pihaknya dan stakeholder terkait. Setelah itu BPOM akan memberikan arahan terkait regulasi serta sanksi kepada para pelaku apabila yang bersangkutan melanggar aturan tersebut. Para pelaku akan diberikan waktu selama 14 hari harus memberikan laporan balik kepada pihak BPOM untuk memastikan bahwa barang kadaluarsa bisa diminimalisir. Selain melakukan operasi, petugas BPOM juga akan mengedukasi cara penyimpanan produk pangan dengan baik kepada karyawan toko dan minimarket, serta cara penggunaan aplikasi BPOM Mobile kepada pemilik usaha. Kadaluarsa kan kita tidak bisa memastikan bahwa dia zero kadaluarsa. Nah, bisa saja terselip atau ada kelalaian daripada petugas karena produknya terlalu besar. Namun kami minta kepada istilahnya pengusaha tersebut buat sistem di internalnya untuk menjamin bahwa beginilah yang kami buat untuk menjaga supaya produk kadaluarsa di sarana kami itu bisa agak berkurang atau kalau bisa tidak ada produk kadaluarsa. BPOM juga akan melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk bersama mengawasi produk pangan di 3 kabupaten yakni Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Selain itu akan membentuk tim Satgas Pangan yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala BPOM Provinsi. Kemudian untuk pelaksanaan teknisnya akan dipimpin oleh Setda dan dianggotai oleh BPOM Mabar, Dinas Kesehatan, serta beberapa dinas terkait. Dirinya menghimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk menjual produk sesuai dengan regulasi yang ada. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum terhadap Fabila Tuan, wartawan sekaligus pemimpin redaksi Suara Flow Bamor di Kota Kupang merupakan salah satu bentuk pelanggaran dan juga upaya pembungkaman terhadap kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Seperti apa informasinya pendengar disampaikan oleh Rosada Lima. Melalui siaran persnya yang diterima RRI Rabu siang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Wahli NTT melalui Direktur Eksekutifnya Ayah Umbu Bulang Paranggi kemukakan kekerasan tersebut melanggar kebebasan pers yang melekat pada FL sebagai seorang wartawan dan ancaman keamanan terhadapnya, juga menjelaskan masih minimnya kebebasan pers di NTT. Di era kebebasan yang dijamin oleh negara serta keamanan bagi seluruh elemen masyarakat termasuk pers, lanjut Umbu Bulang, justru terjadi pengeroyokan terhadap wartawan yang menunjukkan kemunduran cara berdemokrasi yang baik dan aman di NTT. Apapun motif di balik kekerasan tersebut, menurut Umbu, akan berdampak pada pelanggaran kebebasan individu mengakses ruang aman yang dijamin oleh negara. Wahli NTT mengecam keras tindak penganiayaan tersebut dan menyampaikan rasa solidaritas yang tinggi kepada FL. Wahli NTT menganggap bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saudara Fabianus, seorang jurnalis di Kota Kupang, itu merupakan bagian dari upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers, bagian dari upaya untuk menghalang-halangi kemajuan demokrasi di Nusa Tenggara Timur, sekaligus juga mencederai proses-proses demokrasi yang selama ini sudah berjalan di Nusa Tenggara Timur. Kami berharap bahwa dalam kehidupan demokrasi di NTT tidak dikotori oleh peristiwa-peristiwa kekerasan semacam ini nanti. Oleh NTT jelas mengecam
tindakan ini, dan yang kedua oleh personalitas yang tinggi kepada saudara Fabianus. Semoga peristiwa ini menjadi petunjuk bagi kita untuk menghentikan berbagai praktek-praktek kekerasan lainnya di Nusa Tenggara Timur atas nama apapun. Lebih lanjut, Umbu kemukakan sebagai organisasi masyarakat sipil di NTT, Wahli meminta pihak berwajib menindak tegas pelaku kekerasan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan negara harus meningkatkan upaya pencegahan dengan memberikan perlindungan bagi seluruh elemen warga negara, serta meminta DPRD sebagai wakil rakyat harus turut serta mengawal kasus kekerasan ini. Wahli juga mengajak organisasi profesi wartawan beserta seluruh elemen masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini sampai tuntas dan saudara FL mendapatkan keadilan, dan juga mengajak publik di NTT untuk bersama-sama menghindari atau menjauhi upaya kekerasan dalam kehidupan demokrasi di NTT. Rosa Dalima, RRI ND melaporkan. Berita selanjutnya, jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Pasar Bogawani ND dan pertokoan dipadati para pengunjung yang datang berbelanja. Selengkapnya disampaikan oleh Suimam. Pantauan RRI Kamis 28 April 2022 pagi, suasana di Kompleks Pertokoan Jalan Kilimutu, Jalan Banteng, Jalan Pasar, dan Pasar Bogawani ND dipadati para pengunjung yang datang berbelanja untuk membeli kebutuhan persiapan Hari Raya Lebaran yang tinggal menghitung hari saja. Sari, salah seorang pembeli kepada media ini mengatakan, Lebaran tinggal sebentar saja. Sebagai ibu rumah tangga, tentu disibukkan dengan aktivitas berbelanja di pasar karena untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam dapur dan juga membeli bahan-bahan kue serta kebutuhan penting lainnya. Ya, begini sudah Pak, kita namanya ibu rumah tangga, kita sering-sering ke pasar, apalagi mau dekat hari raya begini. Sebelum-sebelumnya ya kita sudah pergi-pergi survei ke pasar, ya istilahnya nyicil belanjaan keperluan lebaran seperti itu. Di tempat terpisah, Sofian menuturkan, mau dekat lebaran seperti ini dirinya keliling toko untuk berbelanja mencari pakaian dan celana panjang sesuai yang diinginkan untuk dipakai nanti. Paling cuma belanja baju koko, udah itu pun untuk pas sholat, paling cuma itu aja kalau belanja di toko ini. Untuk diketahui, banyaknya pengunjung yang datang berbelanja di pasar maupun kompleks pertokoan bawah ND membuat aktivitas arus lalu lintas kendaraan yang melewati jalan tersebut padat merayap, sehingga banyak petugas gabungan dari Satlantas Polres ND dan Dinas Perhubungan ditempatkan di sepanjang jalan tersebut untuk mengatur arus lalu lintas kendaraan yang lewat sehingga tidak terjadi kemacetan. Berita terakhir. Jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional BJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur pastikan kondisi mulai dari PPK 41 sampai 45 rampung pembenahan berupa pemasangan agregat. Laporan disampaikan Rovinus Wula. Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur pastikan kondisi jalan mulai dari PPK 1, PPK 2, PPK 3, PPK 4, dan PPK 5 telah rampung pembenahan berupa pemasangan agregat. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sutrisno STMT kepada RRI di ruang kerjanya di ND. Sutrisno mengatakan untuk kondisi jalan yang berlubang di wilayah Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi NTT jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pihaknya sudah melakukan pembenahan berupa pemasangan agregat. Dijelaskan, pembenahan berupa pemasangan agregat dimaksudkan agar pengguna jalan nasional selama melakukan perjalanan mudik dan arus balik merasa aman dan nyaman. Standby yang bertugas kemudian bisa call center kami yang di balai dan kita masih ada penanganan apa di situ. Artinya selama mudik ini, jalur lebaran ini tidak boleh ada satupun yang terkendala karena jalan nasional. Jadi isunya jalan nasional adalah betul-betul sudah siap melayani arus mudik dan arus balik. Sutrisno menghimbau kepada para pelaku arus mudik dan arus balik agar sebelum melakukan perjalanan harus bisa memastikan bahwa kondisi kesehatan dalam keadaan yang sehat dan fit. Selain itu, kondisi kendaraan juga harus dipastikan layak dan safety. Khusus untuk di tim ini, kita kemarin ada roadshow dengan Kepala Balai dan diyakinkan bahwa semua jalan-jalan yang masih berlubang atau jalan yang masih ada sedikit riskan, jika itu masih dalam proses penanganan, harus ada rambu-rambu yang jelas. Jadi di sana walaupun itu misalkan ada pekerjaan yang belum selesai, paling tidak itu ada pekerjaan sementara yang sudah bisa mengantisipasi. Misalkan ada jalan lubang yang seharusnya itu di aspal, tapi saat ini masih dalam proses, itu terpaksa harus kita kasih
agregat dulu. Para pengendara harus memiliki sikap sabar dan tidak saling berebut dan harus berhati-hati, dan apabila mengalami kelelahan dalam perjalanan dianjurkan untuk beristirahat di setiap posko jalur lebaran yang sudah disiapkan Satker PJN Wilayah 4 sampai kondisi benar-benar fresh baru melanjutkan perjalanan. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.